sukacita. Untuk itu pagi hari ini sebelum kita menyembah Tuhan, bolehkah berikan senyuman yang terbaik kepada kanan kiri, kita menyatakan sukacita kita, betapa bangganya kita jadi anak Allah. Amen. Haleluya. Biar setiap kita yang bersukacita menaikkan tangan kita dan menaikkan syukur kita kepada Bapa pagi hari. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari naikkan syukurmu pagi hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur. Bersyukur sebab Engkau selalu setia. Hari lepas hari Kau selalu menyertai. Oh baik Engkau Tuhan, baik Engkau bagiku. Kasih setiamu selama-lamanya. Oh mari katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Dan kami merasakannya pagi hari ini. Biar kami dengan segenap keberadaan kami mempersembahkan pujian kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Dan kami siap Tuhan untuk terima sukacita yang daripadamu. Biar jemaat Tuhan yang siap pagi hari ini sama-sama katakan haleluya. Yes. Mari katakan haleluya. Amen. Haleluya. Bolehkah katakan bersama dengan saya, Yesus, Yesus, sukacitaku. sukacita. Katakan kanan kiri saudara, Yesus, Yesus, sukacita kita. Amin. Muka belakang sekali lagi, Yesus, Yesus, sukacita kita. sukacita kita. Amen. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama terimalah sukacita yang dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
alasan untuk kita tidak menyembah Dia. Amin. Karena untuk itulah kita diciptakan. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan. Biar segenap keberadaan kami datang, kami menyembah Engkau. Amen. Sama-sama katakan, benar langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, menyerah kepada Sang Penebus. Tapi sinar terang yang guru, katakan Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh kami agungkan namamu. Ikatan telah terbuka. Mari katakan dengan iman dan setia, dosa telah Kau hancurkan. Haleluya. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Dengar seruan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kau yang berkuasa hidupku. Haleluya.
Yesus,
Ku menyembah, ku menyembah, sekali lagi ku menyembah.
Allah sedang melakukan sesuatu bagimu. Allah sedang memulihkan engkau. Allah sedang membebaskan engkau. Allah sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Shiriorabakan diaratata basyadi diakan derebe. Kurataka baba siriati diarelebebebe. Kuratiarararala baba baba baba. Segala pembatas dihancurkan dalam nama-Nya. Tiada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Tiada yang dapat menghalangi kuasa-Nya bekerja di dalammu. Segala kelemahan dipatahkan, oh di dalam nama Yesus. Shiria rabakaya relabaya relabaya. Iria relabaya relabaya. Kiria Iria relabaya. Iria relabaya shandara takara. Ora baba baba sadia raba. Nyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyikan pujian bagi Allah. Nyatakan sorak-sorai, sorak-sorai bagi Dia. Ah haleluya, ah haleluya, ah haleluya, ah haleluya, haleluya. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, setiap kita yang siap untuk Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Biar setiap kita yang mau bersepakat dengan Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kita yang merindukan Dia lebih lagi. Mari naikkan sorak-sorai bagi Raja. Oh shout glory, shout praises. Hallelujah. Yes. Amin. Yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini sekali lagi katakan amin. Sorak-sorai, tepuk tangan bagi Raja kita. Glory, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini, silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita saudara? Sukacita yang dari surga adalah melupakan segala-galanya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Sebelumnya kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, ini sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, tapi nyata. Kenapa saya katakan unik? Apa bisa orang yang miskin, orang yang keadaan menderita, usaha sulit, mungkin untuk makan aja pas-pasan tiap harinya. Tapi dikatakan di sini jemaat Makedonia itu kaya dengan kemurahan. Apa itu artinya, saudara? Hati yang meluap dengan kuasa Roh Kudus. Hati yang diterangi oleh firman, dan sehingga jemaat itu adalah jemaat yang memiliki integritas pemikiran yang benar-benar dari Tuhan. Tidak ada khawatir, tidak ada susah, tidak ada penderitaan. Sekalipun mungkin berita, dia katakan tetap bersukacita. Di sini dikatakan kaya dalam kemurahan. Aneh tapi nyata. Mungkin saudara bisa seperti itu? Bisa, saudara. Bisa. Kita harus belajar melalui kuasa Roh Kudus. Ya, sekalipun mungkin itu menghimpit dalam hal ekonomi, usaha mungkin susah, dagang mungkin sepi, tapi hatinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dikatakan kaya dalam kemurahan. Ini satu jemaat, mungkin jemaat itu tidak terlalu besar, kecil. Tapi Paulus katakan bahwa jemaat itu memiliki kemurahan hati. Kemurahan dalam memberi. Ini berbicara tentang memberi, saudara. Kalau berbicara tentang kasih dan kemurahan itu adalah tentang memberi. Kenapa kita dituntut untuk memberi? Karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah kita, Allah yang selalu mengadakan, Allah Yehova Jireh. Allah yang selalu tepat memberi kepada kita. Ya, saya teringat kepada Ibu Gembala kemarin ketika mengalami sesuatu yang sulit, ya, sakit, dan itulah yang saya sebagai manusia biasa juga sama-sama merasakan, ya, betapa sulitnya. Tapi saya lihat Ibu Gembala selalu kita jenguk di kamar, selalu ada sukacita. Amin, amin Ibu Gembala. Ada selalu sukacita. Itulah yang dikatakan kaya dalam kemurahan. Nah, satu lagi, saudara. Mengapa demikian? Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka, Paulus mengatakan kepada jemaat Makedonia bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan. Orang yang miskin, orang yang menderita masih bisa memberi. Menurut apa, saudara? Kemampuan, lahir dari hati, lahir dari Roh Kudus. Menurut kemampuan, mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Dikatakan bahwa malah melampaui, melebihi. Yang harusnya mungkin hari ini ekonomi saya untuk 2 orang yang belum punya anak, baru keluarga muda mungkin ini pas-pasan. Saya punya gaji, maaf bicara ya, saya punya gaji mungkin ini 50 atau 100 ribu, bagaimana caranya? Paulus katakan, aku cakap menanggung segala perkara. Dan saya belajar tuh, saudara, melalui firman Tuhan, seperti Paulus. Ketika saya mengalami dulu, waktu saya jualan bakso, istri saya jualan jamu, rumah masih ngontrak, aku lakukan dengan istri saya dengan setia. Dengan kaya kemurahan, saya bisa beribadah dengan sukacita walaupun saya pakai sendal capit. Betul, saudara. Inilah yang dikatakan kaya dalam kemurahan. Amin, saudara. Angkat persembahan saudara. Itu suatu tanda bahwa saudara kaya dalam kemurahan,
kaya dalam memberi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun apa yang kami alami saat-saat ini dalam pandemi COVID-19, kami tahu dan semua anak-anak-Mu yang di sini mengalami hal yang sama. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Punya Allah yang selalu memimpin dalam setiap langkah kami. Engkau selalu membawa kami di dalam terang-Mu, dalam kesukaan-Mu. Sehingga kami boleh memiliki Tuhan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh datang kepadamu untuk mempersembahkan segenap hidup kami, melalui segenap tubuh kami, jiwa dan roh kami. Juga Tuhan saat ini kami membawa apa yang Tuhan percayakan buat kami, kekayaan, keuangan. Sebagian kecil Tuhan, kami ingin memberikan persembahan buat Engkau. Biarlah besar dan kecil Bapa, Engkau tilik Bapa. Dan Engkau melihat, Engkau balas berlipat kali ganda sesuai kekayaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang Engkau kuduskan, Engkau memberkati agar persembahan ini menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mempersembahkan dengan sukacita. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat memberi dengan sukacita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Diberkati Tuhan, amin. Mari lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Mari arahkan tangan, lepaskan berkat buat kiri kanan, muka belakang kamu juga diberkati Tuhan. Amin. Ya. Nah sekarang siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan lewat firman Allah. Haleluya. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang kami rasakan. Dan kami tahu ketika Engkau hadir, Engkau siap berfirman. Hanya karena oleh firman-Mu segala sesuatunya menjadi ada. Dan oleh firman-Mu segala sesuatunya menjadi baik. Itu sebabnya kami siapkan hati kami. Kami percaya pengurapan bagi hamba-Mu, pengurapan bagi kami semua. Dan biar benih firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kami menikmati kelimpahan-Mu 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Yesus kami siap terima firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya mau bawa saudara ke sebuah gunung. Ini Gunung Hermon. Ya, di Gunung Hermon ini paling atas nggak terlalu kelihatan ya. Itu yang putih-putih, salju selalu ada. Jadi ini yang paling tinggi. Nah, tapi saya pengen saudara perhatian di Gunung Hermon itu di bawahnya itu. Coba ya saya pakai ini bisa nggak? Remote-nya nggak jalan. Ya, yang bawah ini namanya sebuah kota. Namanya Kaisaria Filipi. Saya pengen bawa saudara, hanya ketika saudara ngerti Kaisaria Filipi, saudara akan lihat berkat yang besar. Saudara nanti akan mengerti Yerusalem baru itu visi kekal kita. Dan saudara akan ngerti gunungnya di dalam Yesaya 2 ayat 2. Ini visi jangka panjang kita di dunia. Kalau saudara ngerti yang namanya Kaisaria Filipi. Jadi saudara ini berkaitan, gunung ini berkaitan. Saudara akhir hidup kita nanti akan ada di sini. Itu sebabnya semua tujuan kita. Ini boleh dikata final destination. Tapi kalau ngomong final destination itu sebuah film yang buruk. Orang-orang final destination itu orang-orang pada mati celaka. Tapi di Yerusalem baru ini
Inilah kemuliaan Tuhan yang akan kita nikmati. Tapi saya katakan saudara akan hanya ngerti kalau saudara lewati ini. Ini akan terjadi visi jangka panjang kita di akhir zaman. Nah, untuk sampai ke sana kita belajar ini. Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 20. Haleluya. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ada apa di Kaisaria itu? Di Kaisaria Filipi inilah Tuhan memberi pewahyuan yang sangat penting. Ada 3 pewahyuan di sana yang sangat penting. Yang saya percaya, saya siap memberikan hal ini. Kenapa? Karena saudara mulai mengalir di dalam roh. Roh saudara mulai menangkap sesuatu. Roh saudara Tuhan sudah mulai bukakan. Saudara siap menangkap hal ini. Karena hanya ketika kita di dalam roh, kita mengerti hal-hal rohani. Yang percaya katakan, yang mau diberkati dan pasti diberkati pagi hari katakan. Mari kita baca sama-sama. Pria, kita sama-sama saja supaya suaranya terdengar di rekaman ya. Mulai ayat 13 sampai dengan 20. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara lihat, di Kaisaria Filipi inilah Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Di Kaisaria Filipi inilah Tuhan memberi pernyataan, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Cuma Simon Petrus yang bisa berjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau saat itu kita ada di sana, bisakah kita bisa berkata, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Saat itu cuma Petrus yang menjawab. Tapi itu sudah waktu lalu. Saya berdoa hari ini, semua yang ada di tempat ini bisa berkata, Yesus, sungguh engkau adalah Mesias. Engkau sungguh adalah anak Allah yang hidup. Nah, ketika Petrus berkata seperti itu saudara, Tuhan mengatakan, Petrus itu bukan pinter-pinternya kamu. Petrus itu bukan kepandaian, pengalaman atau apapun. Tapi Bapa di surga menyatakan kepadamu. Artinya Bapa di surga memberi pewahyuan. Sekali lagi saudara, saudara datang ke tempat ini, saudara hanya akan diberkati ketika saudara dapat pewahyuan. Saudara hanya akan diubah hidupnya ketika saudara menerima penyataan yang rohani dari Allah. Itu yang mengubah hidup saudara. Jadi selalu datang ke ibadah, jangan cuma, liturginya saya sudah hafal. Nanti enggak, harapkan Tuhan.
Aku mau penyataan Allah. Katakan bersama saya. 1, 2, 3. Tuhan, aku mau penyataan Allah. Tuhan, aku mau pewahyuan darimu. Tuhan, aku mau manifestasi darimu. Itu yang mengubah hidup kita. Jadi ketika Santi menari, ketika saudara mulai menyembah, itu alam rohani mulai dibuka buat kita. Itu waktu buat kita menangkap sesuatu yang akan berdampak sampai kepada kekekalan. Nah, bicara tentang pewahyuan, ada 3 pewahyuan yang sangat penting yang kita harus terima. Dan di pasal ini, pewahyuan itu sangat-sangat penting. Dan sekali lagi, kalau buat saya, seringkali saya menganggap perikop ini inti dari Alkitab. Saya sendiri menganggapnya. Kenapa? Yang pertama, kita akan lihat pewahyuan tentang alam roh Tuhan nyatakan di sini. Kita udah tahu ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pendek kata ini pewahyuan sebenarnya tentang gereja. Tapi saya menyebut alam roh. Kenapa saya menyebut alam roh? Yang ikut pemuritan keluarga muda hari Sabtu kemarin sudah paham. Sudah tahu pada mulanya Allah menciptakan langit. Bahasa Inggrisnya heavens and earth. Ada langit dan bumi. Kenapa Tuhan ciptakan langit? Langit itu ada 3, surga itu ada 3. Surga yang pertama, itu langit yang kelihatan, yang ada atmosfernya. Yang kita bisa bernafas, itu yang melingkupi bumi. Surga yang kedua, langit yang kedua, boleh dibilang adalah tempat benda-benda angkasa. Itu yang kita sebut luar angkasa. Itu yang kita sebut jagat raya. Itu yang masih kita bisa jangkau dengan mata jasmani kita. Walaupun harus pakai alat. Tapi ternyata alam semesta ini begitu besar, sangat besar. Namun langit yang ketiga itu adalah tahta Allah. Allah menciptakan langit termasuk pegawai-pegawainya. Hamba-hambanya, para malaikat. Dan saudara tahu, langit yang ketiga-tiganya ini ada untuk apa? Untuk menopang bumi. Dan bumi ada untuk apa saudara? Menopang sebuah taman, namanya Taman Eden. Karena di Taman Eden, Tuhan menaruh yang namanya manusia. Jadi langit untuk bumi. Bumi untuk Taman Eden. Dan Eden untuk manusia. Namun manusia untuk apa saudara? Manusia ada untuk menjadi jemaat Tuhan. Menjadi gereja Tuhan. Kalau diawali dulu dengan Taman Eden, nanti akan berakhir dengan apa saudara? Kota Yerusalem baru. Jadi pewahyuan yang paling penting pertama kali berhubungan dengan bukan sekedar yang namanya gereja, jemaat. Kita udah biasa dengan kata-kata itu. Tapi saya mau berkata, pewahyuan tentang alam roh. Karena gereja itu akan apa saudara? Mengalahkan alam maut. Kenapa? Lewat gereja, alam kehidupan yang sejati akan dinyatakan. Nah, ketika kita bicara tentang pewahyuan tentang alam roh, itu bicara tentang apa pandangan Tuhan tentang gerejanya. Kita seringkali kalau lihat gereja, blueprintnya seperti ini. Terbayang gedungnya. Sekarang terbayang acaranya. Terbayang organisasinya. Bukan. Gereja yang Tuhan maksud, kita sudah tahu tujuannya adalah Yerusalem baru. Bisa katakan amin? Katakan, ini visi kekal saya.
Yerusalem baru, kota di atas bukit. Tapi untuk sampai di sana, kita harus datang ke sebuah bukit atau gunung yang disebut Yesaya 2 ayat 2. Gunung rumah Tuhan. Tuhan akan pulihkan gunung ini. Ini visi jangka panjang kita. Tapi untuk visi jangka pendek kita adalah ini, saudara. Kaisaria Filipi. Sekali lagi, kita akan lihat ada apa sih di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi adalah sebuah kota yang dipersembahkan oleh seorang raja kepada Raja Agung. Raja Agung saat itu adalah yang memerintah kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi luar biasa menaklukkan seluruh dunia. Saat itu disebut seperti itu. Dan ada raja-raja di bawahnya. Nah, kita lihat ya, kalau ada kunjungan kenegaraan, biasanya saudara ada cindera mata diberikan kepada presiden. Perhatikan saudara. Nah, ini sebuah pemberian, penghormatan kepada Kaisar Agung yang diberikan bukan sekedar senjata, bukan sekedar kerajinan, buah kebudayaan tertentu. Tapi ini kompleksnya bukan main, sebuah kota. Makanya disebut Kaisaria Filipi. Kaisaria itu ada dua, ada yang satu tepi laut, ada yang di Gunung Hermon ini. Nah, kenapa ini penting? Saudara lihat dulu, lokasinya itu 100 km ke utara dari Yerusalem. Jadi kalau sudah jalan-jalan, jauh nih. Ini jauh dari Yerusalem. Tetapi Tuhan mewahyukan gerejanya bukan di Yerusalem ternyata. Di mana? Di Kaisaria Filipi. Sekali lagi, ada apa di Kaisaria Filipi? Menurut situs yang kita pelajari, kota ini adalah daerah perlintasan dari utara ke selatan, dari Asyur mau ke Mesir lewat sana. Terus daerah barat mau ke pantai barat lewat sini. Jadi daerah ini daerah persimpangan. Lalu lintasnya selalu ada lewat di sini. Apa yang terjadi di situ? Di sana peradabannya maju. Kenapa? Karena di sana orang-orang bukan hanya terjadi perjumpaan budaya. Di sana juga terjadi perjumpaan paham. Politik segala macam ada di sana. Bahkan di sana ada terjadi perjumpaan kepercayaan. Ada kepercayaan orang Roma, ada kepercayaan Yunani, bahkan ada kepercayaan juga orang Kanaan. Orang sekitar di situ. Jadi Kaisaria Filipi ini bukan kampung. Bukan sekedar tempat terpencil. Tempat ini adalah tempat yang orang ketemu, semuanya ketemu. Nah, ini salah satu sesembahan. Yang lebih hebat lagi, daerah Kaisaria Filipi ini karena dia di bawah Bukit Hermon selalu ada salju dan mencair. Kalau tempat yang lain kekeringan, ini selalu ada air mengalir. Apa yang terjadi? Kebudayaan saat itu, ekonominya adalah pertanian. Jadi di situ tanahnya subur. Jadi apa? Tempat ini juga pusat ekonomi. Nah, pendek kata, Kaisaria Filipi ini daerah yang ideal. Ideal sekali sebagai kota maju, kota peradaban, kota politis. Nah, Tuhan mewahyukan gerejanya bagaimana yang Tuhan sebut penguasa mengalahkan Allah maut bukan di kota suci yang berhubungan dengan agamawi. Bukan juga di Galilea. Galilea tempat Yesus lahir, ya kan? Di kampung. Tetapi di sebuah tempat namanya Kaisaria Filipi. Artinya apa saudara? Ketika kita bergereja, Tuhan sedang bilang begini loh.
Kalau seorang raja bisa mempersembahkan sebuah kota modern pada saatnya, kota termaju, kota yang paling bagus, paling cantik, paling estetik, paling ekonominya maju. Tuhan sedang berkata, aku mau dirikan gerejaku di sini, di kondisi yang seperti ini. Artinya apa? Tuhan punya rencana yang sangat besar buat gereja. Mungkin murid-murid yang backgroundnya nelayan, backgroundnya rakyat kecil, saat itu pasti gak ngerti. Tapi sekali lagi, ketika mereka ada di dalam roh. 1, 2, 3. Ketika saya ada di dalam roh. Ketika saya ada di dalam roh. Ketika saya ada di dalam roh. Ketika kita ada di dalam roh. Kita connect. Kita ngerti rencana Allah yang sangat besar. Jadi kalau saudara bergereja pagi hari saya mau mental saudara. Mental yang besar. Hati yang besar. Saudara boleh terlibat dengan proyek RT lumayan. Proyek RW lumayan ya. Proyek kelurahan lumayan. Ya, ada jemaat kita terlibat dengan proyek kesehatan tingkat provinsi. Puji Tuhan. Tapi masih berkata, aduh belum tingkat nasional mungkin. Belum tingkat internasional. Saya mau berkata saudara. Kita sedang bergabung dengan sebuah rencana. Rencana yang sangat amat besar. Bukan rencana 5 tahun, 10 tahun. Bahkan rencana kekal. Saya berdoa pagi hari ini. Saudara betul-betul tertawan dengan yang namanya gereja. Dengan yang namanya jemaat. Dengan yang namanya apa? Proyeknya Allah. Saya diajak sama seseorang, Pak. Kita perhatikan Indonesia Timur yuk. Saya punya mimpi. 100 tahun Indonesia merdeka. Di pulau itu terjadi sesuatu. Saya rasa wow, visi yang sangat besar. Tapi tahukah saudara, langit dan bumi ini akan lalu. Tetapi Tuhan akan beri langit dan bumi yang baru. Di mana? Di sanalah Yerusalem baru akan ada saudara. Jadi itu poin saya yang pertama. Jadi bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Tunggu sebentar, karena masih ada 2 pewahyuan. Kalau saudara paham Kaisarea Filipi, maka saudara akan siap ke Yesaya. Pasal 2 ayat 2. Saudara akan siapkan diri saudara untuk bisnis, pemerintahan, media, edukasi, seni, hiburan, olahraga, dan keluarga, gereja. Semuanya dipulihkan. Dan akhirnya kita siap ke Yerusalem baru. Nah, pewahyuan yang kedua yang Tuhan beri di sini apa? Karena kalau cuma pewahyuan tentang gereja, saya akan berkata terlalu besar. Betul, keren. Luar biasa. Tapi bagaimana saya bisa terlibat di dalamnya? Pewahyuan kedua yang penting adalah ini. Kita baca sama-sama Matius 16 ayat ini pewahyuan pertama. Pewahyuan yang kedua. Ayat 16, 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pewahyuan yang Tuhan beri kepada Petrus. Yang Bapa beri kepada Petrus. Yaitu apa? Mengenal siapakah Yesus. Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri. Ini bicara tentang pengenalan akan Allah. Tadi pewahyuan saudara harus dapat tentang gereja. Tapi untuk mewujudkan gereja, saudara harus dapat pewahyuan tentang Allah. Tadi tentang alam roh, sekarang tentang Allah. Apa pewahyuan tentang Allah? Ini berhubungan dengan apa sebenarnya saudara? Next slide. Ini berhubungan dengan apa saudara? Berhubungan dengan tingkat pertumbuhan rohani. Yuk kita lihat, orang Kristen harusnya bertumbuh seperti apa sih supaya gereja terbentuk?
Kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Lihat, di ayat-ayat ini saudara perhatikan yang merah, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada orang-orang muda. Ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada orang-orang muda. Ini bukan menunjukkan kelompok kaum pria, kaum muda, sekolah minggu, kaum ibu na protes. Dan ayah, hai ibu-ibu. Tapi ini sedang menunjukkan apa saudara? Tingkat pertumbuhan orang tertentu. Yerusalem baru, kota di atas bukit, hanya akan terbangun oleh orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Saya rindu saudara, ketika saudara berjemaat, saudara tahu, saudara punya perjalanan rohani. Saudara punya yang namanya spiritual journey. Saudara nggak sekedar datang ke gereja, tapi saudara ada dalam pertumbuhan rohani. Kalau saudara tangkap hal ini, benar-benar saudara akan mengalami perubahan. Apa? Kita sudah lihat tadi kan, ada bapak-bapak. Tapi sebelum jadi bapak, dia harus jadi orang muda. Sebelum jadi orang muda, dia harus jadi anak-anak. Bahkan sesungguhnya sebelum dia jadi anak-anak, dia mesti lahir baru dulu secara rohani, jadi bayi rohani. Dan banyak orang yang seringkali mengabaikan, melupakan. Sesungguhnya orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya dan bertobat kepada Yesus, dia adalah mati di hadapan Allah. Dia boleh hidup, dia boleh gagah, dia boleh perkasa, bahkan dia boleh berhasil. Firman Allah katakan mungkin dia kelihatan kaya secara jasmani. Tapi ternyata seperti yang Pak Sugeng tadi katakan, miskin. Jadi ngomong-ngomong soal kaya itu jangan tertipu, jangan hanya kaya materi. Tadi sudah kita bahas ada kaya rohani. Ya. Banyak orang kaya secara materi, tapi miskin karakter. Makanya seringkali ada orang suka protes. Bingung saya Pak Rudi. Ongko cenah orang-orang berpendidikan, orang-orang kaya, mobilnya yang hebat mewah-mewah, tapi lewat jalan kita plung buang sampah. Apa? Bukan miskin secara keuangan, miskin karakter. Ada banyak lagi miskin yang lain. Karena khotbahnya gak ke situ, kita balik. Nah, saya cuma mau tekankan saudara. Apapun, siapapun, hebat apapun manusia itu. Kalau dia belum bertemu dengan Yesus, dia mati rohaninya. Saudara punya keluarga. Dia bisa berkata, bikin hidup lebih hidup. Kenapa? Aku punya profesi, aku punya jabatan, aku punya talenta, aku punya segala macam. Tapi kalau dia gak punya Yesus dalam hidupnya, firman Allah katakan dia mati. Ngomong-ngomong, saya gak mau ngomong yang jauh-jauh. Saudara mungkin berkata, anak saya mulai kelihatan kecerdasannya. Anak saya mulai kelihatan talentanya. Wah, hari depan anak saya menjanjikan. Tapi saya mau berkata, kalau anak bapak ibu, termasuk anak saya, kalau dia belum lahir baru, dia pada dasarnya mati saudara. Mati.
Saya pengen berkhotbah pagi hari ini. Memastikan kiri kanan kita yang ada sama-sama beribadah. Bukan karena keadaan, bukan karena keluarga, bukan karena kayaknya pasnya hari Minggu. Tapi saya berdoa setiap kita sudah mengalami kelahiran baru. Sudah mengalami kelahiran baru. Saudara lihat, apapun keadaan seseorang itu, kalau dia belum mengenal Tuhan Yesus, belum lahir baru, dia mati. Dia tinggal menunggu waktu. Kalau dia nggak terima Injil, dia akan binasa. Orang lain masuk Yerusalem yang baru. Tapi dia akan dicampakkan kemana saudara? Neraka. Nerakanya sebenarnya buat siapa? Buat malaikat-malaikat dan iblis yang memberontak itu. Tapi siapa yang terseret kepadanya, ikut masuk ke sana. Sudahkah orang tua menginjili anak-anak saudara? Sudahkah saudara menginjili keluarga saudara? Saudara berkata, nanti juga kenal sendiri. Waktu masih kecil, kita punya kuasa untuk berbicara kepada anak-anak. Didiklah orang muda sesuai jalan yang patut baginya. Sehingga masa depannya dia tidak akan menyimpang. Nanti kalau dia udah besar, saudara gak leluasa lagi ngomong sama dia. Saudara cuma bisa ngomong sama Tuhan. Kalau iman saudara gak kuat, curhat sama yang lain. Pang doain anak saya ya. Atau kalau mungkin saudara kenal ada hamba Tuhan tertentu, saudara suruh, Pak Gem, Pak Pendeta, boleh nggak layani anak saya? Hari ini hari yang baik. Selama mereka masih ada di bawah otoritas saudara, beritakan Injil sama mereka. Pastikan keselamatan mereka. Saudara boleh pastikan makanannya, pakaiannya, pendidikannya. Tapi kalau saudara nggak ajar kekekalan, apa guna seorang memiliki seisi dunia, tapi jiwanya binasa? Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, papi nggak akan terpesona buat kamu jadi apa, mau punya apa, mau kayak gimana. Papi cuma pengen tahu kamu rohani nggak. Papi nggak terkesima kamu kaya atau kayak gimana, tapi kamu kaya nggak dalam karakter. Mungkin bosan anak saya mendengar hal itu. Tapi taruhannya adalah kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Kebinasaan bukan sekedar mati sudah selesai, enggak. Ada termasuk dalam penghakiman karena mereka tidak percaya. Jadi pastikan saudara bisa menginjil, enggak bisa menginjil. Saudara pastikan anak saudara, keluarga saudara telah terima Injil. Sehingga mereka lahir baru. Ketika orang lahir baru. Next slide saja di sana. Ya udah. Dia menjadi bayi rohani. Ketika bayi rohani, puji Tuhan, dia sudah ada di dalam Kristus. Tapi saya lebih senang lagi dengan pengajaran kita. Kristus ada di dalam kita. Amin. Katakan bersama saya ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam saya. Kalau seringkali kita bilang saya ada di dalam Kristus, lebih banyak ke sayanya. Tapi kalau Kristus ada di dalam saya, kita bicara Kristusnya. Tapi bayi ini seringkali apa? Miskin pengertian rohani. Apalagi kalau terima Tuhannya udah dewasa. Sudah penuh dengan tradisi nenek moyang. Penuh dengan filsafat. Penuh dengan pengalaman hidup yang di luar Tuhan. Itu pengertian rohaninya kacau. Miskin. Repot kalau orang kayak gini terima Tuhan tapi gak bertumbuh dalam pengertian rohani. Gak bertumbuh dalam karakter rohani. Kebutuhan bayi adalah dia punya pengertian rohani.
Sehingga dia tidak serupa dengan dunia ini. Tapi beroleh pembaharuan budi. Nah, jangan cuma terus jadi bayi rohani. Next slide saja. Saudara harus masuk menjadi anak-anak. Kalau tadi bayi rohani saya sebut itu pemula. Itu buat para startup. Para pemula. Tapi kalau di sini saudara jadi anak bertumbuh. Bertumbuh di dalam Kristus. Kristus bertumbuh di dalam kita. Namun apa saudara? Tapi ciri anak ini itu apa saudara? Anak-anak yang masih rohani. Orang Kristen yang rohani kanak-kanak. Biasanya self-center. Berpusat pada diri sendiri. Nah, saya pengen saudara evaluasi. Saudara ada di level mana nih? Ya, saudara masih bayi enggak? Kalau dikasih ajaran rohani langsung. Tapi kan gini tradisinya. Tapi kan pengalaman saya itu baik. Kalau diajar firman Tuhan masih susah, nah baik. Gak apa-apa, perlu perawatan. Kasih terus firman, kasih terus firman. Nanti dia tumbuh jadi anak-anak. Tapi anak-anak apa? Selalu dia mulai bertumbuh, mulai berdoa. Tapi doanya, Tuhan berkati saya ya. Berkati keluarga saya. Semoga lancar Tuhan. Tuhan, kalau saya goal proyek ini, saya kebaktian. Ya kan? Itu orang Kristen kanak-kanak. Masih semuanya tentang pusatnya, fokusnya diri sendiri. Ya saudara kan lihat, doa untuk diri sendiri. Ke Pak Gembala gak akan lupa. Doain keluarga saya ya. Gak salah, gak salah. Doain usaha saya ya. Nanti siapa tahu, saya sukses, saya bantu pekerjaan Tuhan. Tapi seringkali janji, tinggal janji. Bulan madu, gak usah diterusin. Saudara, kenapa? Wajar. Karena masih kanak-kanak rohani. Pertanyaannya, kalau saudara sudah ngerti kota Yerusalem baru. Saudara sudah ngerti mempelai Kristus. Apakah Kristus akan menikah dengan bayi? Sudah pasti enggak. Setuju saudara? Apakah Kristus akan menikah dengan anak-anak rohani? Dia tidak akan menikah. Berarti saudara harus bertumbuh. Mari mulai evaluasi. Pagi hari saya bilang tadi, saudara masih bayi rohani atau bahkan jangan-jangan saudara nggak ngerti hal-hal rohani. Mungkin saudara ke gereja tapi saudara belum lahir baru sebetulnya. Saudara belum menunjukkan buah pertobatan. Saudara belum ada iman kepada Tuhan. Orang yang lahir baru pasti ada cinta mula-mula. Apapun halangannya, saya udah ketemu kasih Tuhan. Kita terus sekarang ya. Anak, apakah saya masih bayi? Terus. Atau anak-anak terus pusatnya ke saya. Next slide. Apa saudara mulai bertumbuh sebagai orang muda? Orang muda adalah Yesus menjadi pusatnya. Kalau tadi pusatnya bertumbuh, sekarang pusatnya Kristus. Apa-apa kembali kepada Kristus. Dan saudara, fokusnya bukan dirinya, fokusnya orang lain. Cirinya apa? Kalau tadi anak minta dilayani, tolong perhatiin saya. Tapi kalau dia mulai jadi orang muda, dia mulai perhatiin orang. Dia mulai ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Karena pusat hidupnya Kristus. Fokusnya enggak dirinya lagi. Dia mulai fokus kepada yang lain. Gak usah disuruh. Karena dia sudah cukup bertumbuh. Gak usah didorong-dorong. Gak usah ditarik-tarik.
dihimbau-himbau. Atau Pak Gembala disinggung-singgung, gak usah. Dia mulai, aku punya beban. Dilihat gak dilihat orang. Karena aku berpusat kepada Kristus. Kristus mengendalikan hidupku. Aku akan ambil tanggung jawab ini. Coba ketika sudah mulai dewasa, kita nggak akan lihat-lihatan ya. Meja berantakan, siapa yang mau cuci piring? Orang dewasa akan langsung cuci piring. Kalau anak-anak, kan kemarin udah. Ini giliran si dia. Masih nggak ada saudara giliran? Kalau disuruh pelayanan, disuruh doa. Orang dewasa akan berkata, kapan saya berdoa? Kapan saya melayani? Saudara, saya evaluasi aja. Saya pengen saudara lihat. Nanti sampai akhirnya saudara ketika benar-benar Tuhan datang. Saudara benar-benar dengar, sabaslah hambaku yang setia. Amin. Karena saudara udah ikuti perjalanan rohani saudara. Tadinya mati. Lahir baru. Jadi anak-anak Allah. Tapi sekarang jadi orang muda yang perkasa. Mengalahkan yang jahat. Kalau anak-anak seringkali masih suka ketipu sama yang jahat. Tapi orang udah mulai cerdik. Ini tipuan si iblis. Saudara masih jatuh bangun gak dalam dosa di hal yang sama. Berarti saudara masih anak-anak. Ingat, iblis seringkali datang seperti apa? Serigala bertopeng domba. Saudara ketipu. Bahkan yang lebih heboh, dia datang seperti malaikat terang. Menjanjikan. Pinter banget orang ini ngomongnya. Tapi kalau saudara gak pakai roh, saudara ketangkep. Tapi kita baca tadi, orang muda mengalahkan yang jahat. Cek, kalau saudara belum bisa melepaskan ikatan marah, ikatan pornografi, ikatan apa saja. Berarti saudara belum menang dari dosa. Berarti hidup saudara belum sepenuhnya berpusat kepada Kristus. Sehingga semua ikatan terlepas. Berarti saudara, kalau saudara sulit berdamai dengan orang lain. Sulit ngampuni orang lain. Sulit bangun hubungan sama orang lain. Saudara sebenarnya masih fokus sama diri sendiri, masih kanak-kanak. Tapi ketika saudara sudah mulai tumbuh jadi orang muda, fokus sama orang luar, orang lain, bukan diri sendiri. Firman Allah katakan, soal perdamaian, jika itu bergantung kepadamu, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Amin. Saudara aman gak di Komsel? Kalau saudara belum aman di Komsel, itu cuma menggambarkan saudara masih kanak-kanak. Saudara aman gak di tengah keluarga? Aman gak bapak dikritik anak-anak? Saya gak minta anak-anak mengkritik orang tuanya. Tapi ada waktu terjadi. Mari kita belajar. Kita bertumbuh gak? Berpusat kepada Kristus. Maka kita akan fokus sama yang lain. Tapi kalau kita muda tersinggung. Gak mau gaul. Gak mau terbuka apa adanya kita. Sekali lagi. Iblis menahan pertumbuhan kita. Siapa yang rugi? Jumlah orang yang akan jadi mempelai Tuhan. Tuhan sudah tentukan. Tapi kalau saudara gak masuk di sana. Siapa yang rugi? Saudara. Amin. Jadi saudara ukur. Bukan berapa lama saudara kebaktian. Bukan berapa lama saudara tahu kekristenan. Adakah saudara bertumbuh secara rohani? Bahkan yang Tuhan harapkan, saudara menjadi bapak-bapak. Menjadi parent buat orang lain.
Saya ketemu dengan teman yang dia berkata, ketika dia menikah, dia sudah tua. Saya bertanya dalam hati, maaf ya, kira-kira kalau punya anak gimana? Sebentar. Maksudnya punya anak secara biologis kan? Buat kami tidak penting lagi memiliki anak secara biologis. Kenapa? Banyak orang tua punya anak secara biologis, tapi tidak bisa membuat anak-anaknya jadi rohani. Buat saya yang penting sekarang, berapa anak rohani yang saya lahirkan. Yang saya doakan, saya beritakan Injil, dan saya besarkan. Saudara, lihat Tuhan sedang memulihkan keluarga kita. Bisa katakan amin? Amin saudara. Ketika suami istri mulai pulih, apa yang terjadi? Anak-anak mulai terima berkatnya. Amin. Anak-anak mulai dapat kuasanya. Anak-anak mulai dapat otoritas, perlindungan, keamanan. Ketika Tuhan mulai pulihkan. Nah, saya mau taruh sedikit lagi saudara. Jadi saudara tahu perjalanan rohani kita. Tadinya kita mati rohani. Harusnya kita binasa. Tapi kita sudah terima Injil. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita bertobat. Karena salib Kristus. Karena kematian dan kebangkitan. Kita lahir baru. Puji Tuhan. Kita baik. Tapi kita terus bertumbuh jadi anak-anak. Kita bertumbuh jadi orang muda. Dan akhirnya kita menjadi bapak-bapak rohani. Apapun agenda Bapak Ibu. Entah mau beli rumah ke depan. Entah mau usaha ke depan. Kalau itu enggak berhasil, saya enggak terlalu sedih. Karena saya terus berdoa. Bapak Ibu jadi kepala bukan ekor. Amin. Setiap doa berkat saya doakan kayak gitu. Tapi saya akan sedih. Kalau Bapak Ibu enggak punya rencana seperti ini. Saya mungkin masih bayi rohani. Fisik saya sih besar. Intelektualitas saya sih udah mateng. Tapi sebetulnya saya kerdil rohani. Mulai sekarang putuskan. Saya akan bertumbuh. Gak usah loncat jadi orang muda dulu. Jadi kanak-kanak. Haus dan lapar. Mulai cari Tuhan. Tapi akhirnya terus bertumbuh. Hidup saya pusatnya Kristus. Bukan kedagingan. Dari mana marah, dari mana fitnah, dari mana kejengkelan. Seperti itu cuma satu, kehilangan fokus ilahi. Kalau saudara fokusnya kepada Tuhan, semua akan baik. Amin. Karena cara pandang Tuhan akan Tuhan beri. Saudara akan penuh pengharapan. Kalaupun yang jelek di depan, saudara akan diberi pengharapan. Aku datang sebagai alat Tuhan untuk memulihkan apa yang tidak pulih di hadapanku. Entah keluargaku, entah bisnisku, apa saja. Tapi ketika saudara kehilangan fokus ilahi, emang cuma lo yang bisa kayak gitu. Saudara, genggam ego saudara. Saudara keluarkan emosi saudara. Pendek kata saudara, ikuti hawa nafsu. Apa yang terjadi? Cuma menunjukkan bahwa engkau tidak punya fokus ilahi. Fokus saudara hilang. Dan yang paling mengerikan, sebenarnya iblis sedang bermain di belakangmu. Iblis sedang menarik engkau. Sehingga engkau gak menjadi yang seharusnya engkau jadi. Engkau gak melakukan yang seharusnya engkau lakukan. Engkau akhirnya tidak memperoleh yang seharusnya engkau miliki. Tuhan berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup yang kekal. Bahkan aku datang supaya engkau memiliki hidup yang berkelimpahan. Seringkali karena harta jasmani membuat kita kehilangan harta rohani. Seringkali karena namanya uang kita kehilangan keharmonisan. Seringkali hanya karena ego kita hilang nama baik. Tapi kalau kita bertumbuh, Tuhan menolong kita. Slide. Pewahyuan yang ketiga yang sangat penting adalah ketika Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Giliran Yesus berkata,
Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada Petrus 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Tadi Tuhan bilang dia, Simon bin Yunus. Tiba-tiba sekarang Tuhan bilang pagi dia, engkau Petrus. Tadi pewahyuan tentang alam roh. Yang kedua pewahyuan tentang Allah. Yang ketiga pewahyuan tentang aku. Tentang diri kita yang seharusnya menurut Tuhan. Saudara perlu tangkap ini. Berapa sering kali kita gak puas dengan diri kita. Gak nyaman dengan diri kita. Kenapa? Karena kita perlu pemulihan dari Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tapi ketika kita mulai lahir baru, oh haleluya, Tuhan mulai pulihkan kita. Ayatnya panjang, tapi saya cuma pengen akhiri dengan gambar ini saudara. Saya berharap gereja ini, visi kota di atas bukit, bisa mulai memperhatikan orang mulai dari dia lahir. Sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Menjadi apa? Pemenang. Dia lahir. Sampai akhirnya dia finishing well. Saya lagi terus berdoa. Gimana pelayanan anak-anak kita? Saya ada di hati saya. Gimana remaja kita? Anak-anak ketika dia tumbuh, dia ada masa-masa konflik. Yang di atas itu masa konflik. Biasa konflik yang pertama ketika masuk sekolah. Bergaul. Saya berdoa dia dapat pengaruh yang benar di sana. Dia tidak hanya dipersiapkan masa depan. Tapi dipersiapkan kekekalan. Ketika dia tumbuh sebagai anak remaja. Bagaimana dia bergaulnya? Apakah kita menanamkan karakter? Atau kita menanam tradisi? Kita menanam filsafat? Kita menanam ilmu pengetahuan dunia? Dan seringkali ketika dia bertobat, itu susah tuh membuang tradisi. Susah. Coba tanya sama bapak-bapak senior. Itu pengalaman saya. Cekok. Dia udah cekoki dari turun-temurun. Cekokin teman. Pengalaman dunia. Susah. Sehingga akhirnya Tuhan mau buat seharusnya kita bejana yang mulia. Gak tercapai. Seperti seorang jenderal. Ilustrasinya ketika dia masuk di surga. Siapa jenderal terbaik seharusnya? Semua jenderal datang. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Sampai bintang yang paling tinggi. Gak tahu bintang 7 atau bintang berapa. Tapi ternyata ditanya siapa seharusnya bintang jenderal terbaik. Ternyata cuma kolonel. Loh kok bisa? Rencana Tuhan dia jadi kolonel. Dia bukan kolonel. Dia jenderal terbaik. Namun apa? Tradisi. Ilmu pengetahuan, pergaulan yang buruk menahan dia. Seharusnya dia dapat mahkota yang besar di surga. Seharusnya dia dapat istana yang besar di surga. Seharusnya jubah kemuliaan, karena ketika kita masuk surga, bintang yang satu berbeda kemuliaan dengan bintang yang lain. Di dunia ini aja saudara, kita hidup. Rasanya punya persaingan, betul? Status ekonomi seringkali menentukan kita. Pendidikan. Itu hanya berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara tahan dengan status saudara? Tapi ketika kita dalam kekekalan. Status itu kekal saudara. Remaja. Bagaimana dia pacaran? Bagaimana? Dia pacaran atau bangun hubungan? Saya sih usul kalau boleh jangan pacaran. Bangun hubungan sebanyak-banyaknya. Gimana mereka menjalani masa mudanya? Dalam kekudusan? Kidung Agung, wanita itu ada 2. Wanita itu adalah tembok atau pagar. Kalau tembok, pria-pria di luar penasaran. Tuan putri. Tapi kalau pagar, orang keluar masuk. Gadis-gadis,
Mau jadi tembok, mau jadi pintu. Jadi tembok. Men. Tunggu sang knight. Sang pangeran, sang pahlawan itu datang. Berkuda, memanjat tembok. Tapi kalau pintu, siapa aja boleh masuk. Dan semua gadis katakan, amin untuk tembok, amin. Jangan amin untuk pintu ya. Jangan izinin siapa keluar masuk dalam hidup saudara. Pernikahan. Apakah saudara pranikah dipersiapkan? Mau jadi dokter aja kuliah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, internship, praktek, jadi dokter. Tapi kan jadi dokter gak seumur hidup. Ada waktu orang pensiun jadi dokter. Sekian tahun. Mau menikah. Kenapa menikah? Kejadian di pos satpam. Kejadian pas jalan-jalan. Persiapkan hidup nikah. Udah nikah. Gimana keluarga? Harmonis saudara? Punya anak. Gimana saudara mendidik anak-anak? Ini balik lagi. Tadi saudara yang bertumbuh, sekarang saudara mulai. Gimana anak-anak? Begitu lahir lucu-lucu bukan? Haleluya. Kita harusnya berkata seperti Yohanes Pembaptis lahir. Mau jadi apa anak ini nanti? Penuh pengharapan. Tapi seringkali orang tua anak mulai SMA, mulai kuliah, mulai kerja. Teuing lah. Gimana sekarang dia? Duh gak tahu dah. Tapi saya mau berdoa. Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Gimana masa tua saudara? Jangan hanya masa muda bisa bergandeng tangan. Jangan hanya masa muda bisa dating terus. Udah tua juga terus. Ya. Makanya ibu gembala, yuk kita pergi. Rupanya ibu gembala ngajak pergi berdua. Tapi buntutnya ikut juga. Tapi kamarnya pisah-pisah ya. Supaya bisa duaan. Saudara setuju kalau Bapak Ibu Gembala ada waktu? Enggak ada yang komen saudara. Udah gak usah dibekelin, izinin aja. Supaya normal juga hidupnya. Bahkan satu ketika ada yang berpulang. Sudahkah kita siap? Kita berkata berbahagialah. Orang yang mati di dalam Tuhan. Kita sedih karena memori yang panjang. Tapi air mata kita menetes, kita berkata, sampai jumpa di Yerusalem baru. Saya berdoa pelayanan ini ada di sini. Dan saya tahu karena kita satu gereja, ada yang mulai tergerak. Saya rindu Kak di pelayanan anak. Saya rindu Kak di pelayanan pelajar. Saya rindu di pelayanan pemuda. Saya rindu di pelayanan pranikah. Saya rindu di pelayanan keluarga. Saya rindu di pelayanan usia emas. Dulu ada jemaat berkata, kalau ada yang meninggal pokoknya, kalau ada yang gak mampu, peti mati saya siapkan. Saya mau semua sudah ambil bagian dalam pelayanan. Karena kita satu tubuh. Siapa yang percaya akan menjadi tubuh Kristus, lambaikan tangan. Siapa percaya dia akan menjadi rumah Allah, lambaikan tangan. Siapa percaya dia akan menjadi mempelai Kristus, lambaikan tangan. Haleluya. Punya perjalanan hidup. Namun punya juga perjalanan rohani. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Pertumbuhan perjalanan rohani kita tidak lain adalah semakin hari semakin seperti Yesus. Tidak ada lagunya di komputer saya. Boleh diganti screen-nya. Haleluya.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Yang kudambakan hanya Kau. Aku ingin setiap hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam segenap jalanku, aku ingin seperti Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Yesus. Haleluya. Menjadi Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dari awal katakan, yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Amin. Oh yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Haleluya. Perhatikan saudara, ketika kita percaya ke dalam Kristus. Tapi sebaliknya, ketika kita percaya, Kristus ada di dalam kita. Nggak peduli saudara masih bayi, masih kanak-kanak rohani, orang muda atau bahkan bapak-bapak rohani. Kuncinya cuma satu. Kristus ada di dalam saudara. Kalaupun saudara masih bayi, masih kanak-kanak, asal saudara izinkan, asal saudara terus mau berpusat kepada Tuhan. Apapun konflik yang ada, Kristus jadi jawaban. Bagaimana mendidik anak? Aku gak sanggup. Tapi Kristus sanggup menolong saya mendidik anak. Menghadapi pasangan yang sulit mungkin. Saya gak sanggup, saya gak bisa. Tapi ada Kristus di dalam saya. Kristus akan memberi hikmat kepada saya. Lupakan semua jurus yang saudara punya. Lupakan semua pengalaman yang saudara punya. Karena seringkali pengalaman selalu baru. Betul saudara? Bapak-bapak gak bisa pakai jurus yang sama. Ibu-ibu gak pernah bisa pakai jurus yang sama. Karena hidup-hidup begitu dinamis. Tapi ketika Kristus ada di dalam kita, Kristus ada pengharapan akan kemuliaan. Ketika kita fokus sama Kristus, Kristus akan memberi pikirannya. Kristus akan memberi perasaannya. Kristus akan memberi kehendaknya. Kristus akan memberi kata-katanya. Kristus akan memberi sikapnya. Kristus akan memberi pengurapannya. Dan saudara bisa melakukan segala sesuatu.
menghadapi segala sesuatu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak peduli apa persoalanmu. Yang penting ada Kristus, ada Kristus. Ada Kristus, ada Kristus. Ada Kristus. Angkat tangan saudara, katakan, menjadi seperti Kau Yesus. Katakan, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Menjadi seperti Kau Yesus. Oh, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Saya mau saudara tanda tangan pagi hari ini. Saya akan berdoa buat dua hal. Kita akan berdoa buat dua hal. Apapun permasalahan kita, Yesuslah jawaban. Kristuslah jawabannya. Saya mau saudara mulai melatih. Apapun yang saudara alami, entah kesulitan usaha, kesulitan rumah tangga, kesulitan hubungan, apapun, saudara mulai berkata, Tuhan, Kristus yang ada di dalam aku, biar Engkau menyatakan diri lewat aku. Kristus yang ada di dalam aku, biar termanifestasi keluar. Sebab ketika aku percaya, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Ketika engkau berseru, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang menolong engkau. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyata atas hidupmu. Saya mau berdoa. Jadi saudara terus akan berkata, Tuhan, aku mau fokus sama Engkau. Yang kedua, buat Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, mereka mulai akil balik. Saya mau beri kehormatan kepada Bapak Ibu. Pulang nanti, tantang mereka terima Yesus. Selidiki hati mereka, sudahkah mereka terima Yesus? Mengertikah mereka artinya beriman, percaya kepada Tuhan? Mengertikah mereka artinya bertobat kepada Tuhan? Mengertikah mereka bahwa kalau mereka di luar Yesus mereka binasa? Saya mau beri kesempatan penghormatan kepada orang tua. Saya percaya Tuhan sedang bekerja kepada remaja-remaja di tempat ini. Tapi saya pengen orang tua yang dapat kehormatan untuk menginjili anak-anak mereka. Oralabakaya labasyanda. Tadakan terus kedua belah tangan saudara. Aku berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat, apapun persoalan, apapun pergumulan. Oh, mereka ingat Kristus di dalam mereka. Mereka ada di dalam Kristus. Dan biar Kristus itu nyata, mengubah perasaan, mengubah pikiran, mengubah kehendak kami. Sehingga mengubah sikap kami, mengubah perbuatan kami. Dan kemuliaan Kristus nyata di dalam nama Yesus. Entahkah itu masalah bisnis, entahkah itu masalah keluarga, entahkah itu masalah kesehatan, apapun masalahnya, kuasa kemuliaan Kristus boleh nyata. Aku berdoa khusus Tuhan buat orang-orang tua yang memiliki anak, atau setiap kami yang memiliki keluarga belum terima Yesus. Pakai kami menjadi suara-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, memastikan anak kami, keluarga kami telah lahir baru.
Hamba lepaskan pengurapan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu digenapi. Satu orang diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Satu orang diberkati, seisi keluarga diberkati. Di dalam nama Yesus. Terjadi bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami berterima kasih. Mari naikkan syukur saudara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat pengertian rohani. Terima kasih buat apa yang Kau buat bagi kami. Terima kasih buat terang, buat pewahyuan, buat pengurapan. Terima kasih, buat pemulihan, buat pengharapan, buat kekuatan, buat berkat. Terima kasih, segala puji, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kekal selama-lamanya. Dan sekarang jemaat Tuhan tadahkan kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat. Sebelum kita berfellowship bersama, biar kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna, sampai Ia datang kali yang kedua. Ingat, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan membuat engkau menjadi garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah Kristus yang ada di dalammu diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau ada di dalam Kristus dan Kristus di dalamnya, katakan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.